Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, PK. Baik, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok topik bebas. Jadi sebelum itu saya ingin meminta teman-teman untuk mengisi absen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, PK. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok topik bebas ini. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin dengan agama Islam, teman-teman yang lain mau menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami akan melakukan bimbingan kelompok topik bebas. Ya Allah, tolong lancarkanlah kegiatan kami dan berikanlah berkah kepada kegiatan kami, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Ada nggak sih yang tahu apa bimbingan kelompok itu? Ada yang bisa jawab? Baik, kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum di dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ada lagi yang ingin menjawab? Baik, kepada rekan-rekan dipersilakan. Baik, menjawab PK, menurut saya itu bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kelompok, di mana ini bertujuan untuk membahas suatu topik dan dipimpin oleh seorang PK atau pemimpin kelompok. Ada lagi yang ingin menjawab? Tidak ada lagi. Baik, benar sekali jawaban dari teman-teman ya. Jadi dapat saya simpulkan. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan dipimpin oleh salah satu PK. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada teman-teman ada yang tahu apa itu tujuan bimbingan kelompok atau menjawab? Baik, kepada rekan silakan. Jadi menurut saya tujuan bimbingan kelompok itu adalah berbicara di rumah banyak, dapat mengeluarkan pendapat, saran dan tanggapannya. Terima kasih. Ada lagi? Kepada Dina silakan. Baik, terima kasih kepada PK. Menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok ini, yang pertama itu ada belajar menghargai pendapat orang lain. Terus bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Selanjutnya mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keempat itu dapat bertemu rasa. Yang keempat itu dapat bertemu rasa. Yang kelima itu menjadi aktor orang lain. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Kepada kita dipersilakan. Tujuannya mungkin juga membahas topik umum yang penting untuk dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, terima kasih benar sekali ya. Jadi dapat saya simpulkan tujuan bimbingan kelompok ini adalah yang pertama itu adalah mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran,
Dan kemudian belajar menghargai pendapat orang lain, kemudian ada bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Kemudian yang kelima ada mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif, kemudian dapat berkembang rasa, dan kemudian menjadi akrab satu sama lain, dan yang terakhir adalah membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Selanjutnya ada nih cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang tahu apa saja cara-caranya? Ada yang pendapat? Baik, kepada kita silakan. Mungkin yang pertama itu setiap anggota diminta untuk bebas dan secara sukarela menyampaikan pendapat, ide, saran, dan tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan. Ketika ingin menyampaikan pendapat, silakan tunjuk tangan. Lalu yang kedua itu ada mendengarkan dengan baik ketika peserta lain sedang berbicara. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Baik, pada silakan. Jadi cara pelaksanaan itu dalam pelaksanaan bimbingan kelompok sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi dapat saya simpulkan cara pelaksanaannya itu ada 3 ya, seperti yang disebutkan teman-teman tadi. Yang pertama itu setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Dan jika ingin memberikan jawaban, silakan angkat tangan. Kemudian yang kedua ada mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Kemudian yang terakhir ada selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada asas-asas yang perlu kita laksanakan dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, teman-teman ada yang ingin menjawab? Apa itu? Baik, kepada kita. Silakan. Yang pertama itu ada azas keterbukaan. Setiap anggota kelompok secara bebas dan terbuka menyampaikan pendapat, ide, saran, dan tidak merasa takut, ragu-ragu, atau malu-malu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Diharapkan setiap peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini secara sukarela mengikuti kegiatan dan secara spontan menyampaikan pendapatnya tanpa dipaksa atau malu-malu atau dipaksa oleh peserta yang lain atau oleh PK sendiri. Pada kita ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Natanael, silakan. Baik, ketika saya ingin menyampaikan jawaban dari sudah disebutkan. Menjadi asas dari kelompok ini yaitu ada asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini kita sebenarnya menjaga rahasia tentang topik apa yang kita bahas, dan semua anggota berjanji untuk merahasiakannya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Natanael. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan asas-asas yang perlu kita laksanakan dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Yang pertama ada keterbukaan. Jadi di sini anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa saran, ide, dan tidak merasa takut atau malu-malu dan tidak merasa ragu juga. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi di sini diharapkan anggota kelompok secara sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman-teman yang lain atau oleh PK-nya sendiri. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi semua yang dibicarakan dan dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Jadi semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok ini harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Di sini jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus merahasiakannya. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermain game pengakraban. Teman-teman silakan berdiri. Jadi di sini nama gamenya itu adalah diskusi. Jadi teman-teman diharapkan untuk berdiri kalau berhadapan. Baik, jadi di sebelah kanan saya ini adalah hitam dan di sebelah kiri saya yang putih. Dan teman-teman kalau tangannya seperti ini.
Jadi jika saya mengatakan hitam, maka tim hitam harus berusaha menarik tangan putih dan tim putih harus berusaha menghindar agar tidak tertangkap. Ya, betul. Begitu juga sebaliknya. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai ya. Hitam. Ya. Hitam. Putih. Baik, putih. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan dengan kelompok topik bebas. Apakah teman-teman semua siap? Siap, PK. Baik, jadi topik bebas yang kita bahas hari ini adalah topik dari teman-teman semua. Jadi menurut teman-teman apa topik yang harus kita bahas hari ini? Ada yang ingin memberi pendapat? Baik, kepada Gina, silakan. Topik bebas yang saya ambil itu menurutnya minat belajar pasca menunggu. Baik, selanjutnya ada lain lagi? Topik bebas yang menurut saya adalah panik akan banyaknya juga. Selanjutnya, baik kepada Nathanael, silakan. Menurut saya topik yang akan kita bahas itu terlambat dulu. Terima kasih. Selanjutnya topik apa yang mau dibahas? Baik, Bu Nadina dipersilakan. Baik, topik yang selanjutnya akan dibahas itu buka tema. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik pada Pita. Baik, topik selanjutnya yang akan dibahas mungkin jalan di mana-mana jalanan macet. Baik, terima kasih teman-teman. Sini saya ingin bertanya, menurut teman-teman apa topik pertama yang cocok untuk kita bahas hari ini yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Dina. Terima kasih PK. Menurut saya materi topik bebas yang kita bahas pertama sekali itu tentang menurunnya minat belajar pasca pandemi. Baik. Kenapa kita harus membahas ini sebagai topik pertama? Baik, karena menurut saya PK setelah adanya pandemi, anak-anak itu minat belajarnya sudah semakin menurun. Lalu ketika pandemi itu sudah selesai atau sudah tidak ada lagi, jadi anak-anak itu masih tetap bergantungan sama internet. Jadi ketika dia belajar dia tidak memikirkan lagi, dia tidak memakai pemikirannya lebih kritis lagi, jadi dia lebih kayak mau simpelnya aja, jadi terbawa-bawa suasana pandemi. Baik, terima kasih. Dina, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju topik ini kita bahas di topik pertama? Setuju, PK. Baik, selanjutnya topik kedua apa yang harus kita bahas? Ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada lagi silakan. Saya topik kedua itu tentang panik dengan banyaknya tugas. Kenapa kita harus membahas topik ini? Menurut saya topik ini juga jadi topik kedua karena sekarang ini kita sudah masuk perkuliahan, banyaknya tugas cenderung membuat panik, sehingga dalam dengan kelompok ini kita berharap kedepannya kita tidak terlalu panik dan banyak tugas. Baik, apakah teman-teman yang lainnya setuju? Setuju, PK. Baik, selanjutnya menurut teman-teman topik ketiga apa yang harus kita bahas? Ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Nathanael, silakan. Jadi menjawabkan menurut saya topik selanjutnya yang kita bahas itu topik terlambat join dulu. Baik, kenapa kita harus membahas topik itu di urutan ketiga? Menurut saya kita harus terlambat join ini karena kita tidak lebih sekarang dari pembelajaran online di mana kita juga ada online dan luring. Nah, menurut saya dengan kita membahas topik terlambat join ini kita bisa tahu cara dan mengatasinya bagaimana agar kita tidak terlambat pada saat kuliah. Terima kasih kepada Nathanael. Apakah yang lainnya setuju? Setuju, PK.
Baik, untuk topik keempat, menurut teman-teman, topik apa yang harus kita bahas? Baik, kepada Dinda dipersilakan. Mungkin selanjutnya topik yang akan dibahas UKT mahal. Kenapa kita harus membahas itu? Karena kebanyakan mahasiswa mengalami atau merasakan UKT mahal. Jadi dengan BKP ini diharapkan dapat memberikan solusinya. Baik, terima kasih kepada Dinda. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju? Setuju, PK. Baik, jadi menurut teman untuk topik kelima yang kita bahas, materi apa yang cocok untuk dibahas dengan memberikan pendapat? Baik, kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Mungkin topik selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah di mana-mana jalan macet. Baik, kenapa kita harus membahas itu di topik kelima? Karena yang seperti kita tahu bahwasanya jalanan di kota-kota Medan ini sangat macet. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi sini kita tahu apa faktor penyebab dan bagaimana solusinya dari jalan yang macet tersebut. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju? Setuju, PK. Baik, dari topik-topik yang sudah kita tentukan tadi, jadi di sini dapat saya urutkan untuk topik pertama yang kita bahas ada minat belajar menurun pasca pandemi. Kemudian topik selanjutnya kita membahas panik dengan banyaknya tugas. Kemudian selanjutnya kita membahas topik terlambat jointum. Kemudian selanjutnya topik UKT mahal. Dan selanjutnya topik di mana-mana jalan macet, dan yang terakhir topik yang akan kita bahas adalah prioritas cari uang daripada kuliah. Di sini saya sebagai PK pertama akan membahas topik kita tentang minat belajar menurun pasca pandemi. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman mengapa sih penting kita membahas topik minat belajar menurun pasca pandemi ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Alena dipersilakan. Jadi mungkin topik tentang tentunya minat belajar pasca pandemi adalah karena setelah kita setelah selesainya pandemi banyak anak-anak yang kehilangan minat belajarnya, jadi memilihkan bermain di internet daripada belajar. Bahkan ketika diberikan tugas lebih menggunakan mobile phone atau internet daripada membaca. Jadi mungkin setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, kita akan lebih tahu dapat dan solusinya. Baik, terima kasih kepada Alena. Ada lagi yang memberikan pendapat? Baik, tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan kenapa sih penting kita membahas topik ini, karena kan zaman sekarang banyak anak-anak yang sangat bergantung dengan alat digital seperti internet, Google atau dan lain semacamnya. Jadi dengan kita melakukan bimbingan kelompok ini kita jadi tahu bagaimana apa saja dampak dan bagaimana solusi-solusinya agar kita dapat mengatasi minat belajar ini menurun pada pasca pandemi. Kemudian saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih faktor penyebab dari minat belajar menurun pasca pandemi ini? Ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada mereka. Di sini saya akan membahas tentang apa faktor penyebab dari menurunnya minat belajar pasca pandemi. Nah, mungkin kita tahu sekitar beberapa tahun yang lalu pandemi itu terjadi, jadi kita itu di rumah kan ya. Otomatis segala kegiatan itu dilakukan melalui handphone. Jadi mungkin para anak-anak atau peserta didik lah ya, siswa tidak lagi menggunakan pemikirannya, atau maksudnya dia tidak lagi mau berusaha, kalau ada tugas nih ya, berusaha mengerjakannya dengan pemikirannya sendiri. Jadi dia lebih enaknya cari dari handphone. Terus dia itu juga udah nggak capek-capek ke sekolah lagi. Jadi dia bisa dari rumah aja belajar. Jadi itu yang menyebabkan turunnya atau hilangnya minat belajar siswa pasca pandemi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang memberikan pendapat? Baik, tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan faktor penyebab dari minat belajar menurun pasca pandemi ini karena dapat kita lihat dari tahun-tahun lalu kita mengalami musibah COVID-19. Jadi kan anak-anak pada disekolahkan di rumah melalui Zoom meeting atau Google Meet. Jadi mereka itu sudah bergantung pikirannya kepada internet dan lain sebagainya. Jadi dia karena bergantung pada internet tadi dia jadi malas buat berusaha belajar dan malas untuk ke sekolah seperti itu. Baik, selanjutnya menurut teman-teman apa sih dampak dari menurunnya minat belajar dalam pasca pandemi ini? Ada yang memberikan pendapat?
Baik, kepada Nathanael dipersilakan. Baik, menurut saya dampak yang bisa terjadi dari bentuknya belajar pasca pandemi ini, seperti yang kita ketahui bahwa pas masa pandemi ini hampir seluruh aktivitas kita dilakukan dengan internet atau handphone. Nah, dampak yang terjadi ini kita menjadi lebih fokus untuk bermain internet misalnya seperti game-game online, dan dampak selanjutnya yang bisa terjadi itu seperti tidak berkembangnya pikiran kita secara efektif karena kita sepenuhnya berpatok kepada AI untuk menjawab semua masalah-masalah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang memberikan pendapat? Baik, tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan dampak dari minat belajar menurun dalam pasca pandemi ini adalah karena kita tadi mainnya lewat handphone, jadi anak-anak itu dapat beralih ke game online. Jadi dia karena belajar dari handphone, dia jadi fokusnya ke game-game seperti itu. Kemudian yang kedua, dia jadi sel berpikirnya itu berkurang karena terlalu keseringan menggunakan AI kayak yang sekarang lagi viral-viralnya seperti itu. Kemudian selanjutnya menurut teman-teman bagaimana sih solusinya cara kita menangani minat belajar menurun pasca pandemi ini? Ada yang memberikan pendapat? Baik, kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih PK. Mungkin solusi dari berkurangnya minat belajar pada siswa setelah masa pandemi ini, yang pertama itu mungkin yang awalnya kita sering menggunakan handphone untuk mencari langsung jawaban dari soal-soal mungkin tugas-tugas kita, mungkin kita bisa kurangi dengan mencari jawabannya itu melalui buku. Jadi ketika kita mencari jawabannya itu dari buku, kan kita sambil membaca. Sambil membaca itu sehingga membuat kita mengetahui pengetahuan baru juga, karena kita akan membaca buku tersebut. Lalu mungkin kita harus terbiasa bahwasanya pandemi itu sudah selesai. Mungkin dulu kita memang sering menggunakan handphone untuk melakukan setiap kegiatan, tapi karena pandemi itu sudah selesai, kita tuh juga harus memaksakan diri kita bahwasanya kita harus kembali seperti yang dulu sebelum seringnya menggunakan handphone tersebut. Seperti kehidupan kita yang dulu lah, bagaimana kita hidup tanpa handphone, yang kalau mencari jawaban itu yang dari buku gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang memberikan pendapat? Baik, tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan solusi dari minat belajar menurut pasca pandemi ini ada. Pasca pandemi ini kita harus bisa membiasakan diri untuk membaca buku seperti awal sebelum kita mengenal handphone. Nah, jadi dengan kita membiasakan diri membaca buku, jadi dari kita membaca buku tadi ini kita menjadi memiliki banyak pengetahuan dari buku-buku tersebut seperti itu. Baik, telah selesai kita membahas topik pertama ini. Baik, teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermain game penugahan komitmen. Jadi di sini hurufnya adalah huruf terakhir. Nah, cara bermainnya itu saya akan menyebutkan kata-kata saya atau komitmen saya. Jadi setiap dari kata-kata saya yang huruf terakhirnya harus disambung oleh anggota selanjutnya untuk menyebutkan komitmennya. Bagaimana teman-teman, mengerti? Mengerti PK. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari saya sendiri. Saya berkomitmen untuk membaca buku lebih banyak. Gina? Komitmen saya ingin menjadi lebih baik lagi dan aktif. Ingin lewat dan banyak orang ke depannya. Aku harus lebih bersemangat. Kita Terobsesi untuk berkembang lebih baik ke depannya. Nathanael. Apapun rintangannya, saya akan tetap berusaha dan berdoa. baik, terima kasih. Baiklah, selesai topik pertama yang kita bahas hari ini. Selanjutnya saya alihkan kepada topik PK kedua untuk topik selanjutnya. Pada PK kedua, saya silakan. Baik, terima kasih pada PK pertama. Di sini kita akan membahas tentang topik tugas yang kedua, yaitu tentang panik dengan banyaknya tugas. Baiklah, pada teman semuanya, mengapa kita penting membahas tentang panik dengan banyaknya tugas? Ada teman-teman mungkin siapa yang ingin memberikan tanggapannya?
Baik, pada saudara Lenarsi. Jadi menurut saya kita membahas tentang topik panik dengan banyaknya tugas penting karena saat ini kita menjadi mahasiswa kita tidak lepas dari banyaknya tugas. Jadi diharapkan dalam melakukan bimbingan ini kita lebih tahu cara mengantisipasi akan banyaknya tugas agar kita tidak terlalu panik dalam mengerjakannya. Baik, terima kasih kepada Lenarti. Di sini saya simpulkan mengapa kita penting membahas tentang topik panik karena banyak tugas. Itu karena agar kita tahu mengantisipasi untuk selalu kita mengerjakan tugas ya, tidak bertumpuk sehingga kepanikan itu tidak terjadi. Selanjutnya, apa faktor penyebab dari panik dengan adanya tugas? Mungkin kepada teman-teman saya ingin berpendapat. Baik, kepada saudara Puspita. Baik, terima kasih. Mungkin faktor penyebab dari paniknya banyaknya tugas itu yang mungkin karena seperti kita kan mahasiswa baru atau semester pertama, kita pasti panik dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita. Karena kenapa kita panik? Mungkin itu karena kita tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi karena kita tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, bahkan kita menanyakan kepada teman yang lain juga tidak tahu, itulah yang membuat kita panik dengan tugas tersebut, sehingga tugas tersebut itu menumpuk ketika akan dikumpulkan, tapi kita belum selesai, dan itu menimbulkan rasa panik. Baik, terima kasih kepada saudara Puspita. Mungkin pada teman-teman yang lain yang baik, pada Nathanael. Baik, terima kasih. Kita menurut saya dari faktor kegiatan yang paling menentukan itu karena kan mungkin kebanyakan bermain dan tidak cara kerja dan mengerjakan tugas dan ini menyebabkan tugas kita menjadi lebih dari kata ini kita akan menjadi panik terhadap itu. Baik, mungkin ada lagi yang menarik, teman-teman. Di sini saya simpulkan apa faktor penyebab dari panik dengan banyaknya tugas itu. Yang pertama itu karena kita tidak tahu mengerjakannya, jadi kita panik. Dan ketika sudah letak deadline-nya, tapi kita belum siap, jadi itu yang menimbulkan kepanikan kita. Yang kedua itu karena kita sibuk dengan bermain, jadi kita kayak membuang waktu tidak mengerjakan tugas sehingga tugas itu menumpuk, dan ketika menumpuk yang ada kita menjadi panik karena tugas-tugasnya belum selesai. Baik, yang ketiga, apa dampak dari panik dengan banyaknya tugas? Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, kepada Nadila. Terima kasih. Menurut saya dampak dari panik dengan banyaknya tugas ini, karena tadi tugasnya itu banyak menumpuk, jadi itu bisa membuat siswa stres karena dia bingung harus yang mana duluan yang dikerjain, jadi itu bisa menambah pikiran dia, jadi dia bisa stres karena itu. Terima kasih kepada saudara Nadila. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang ada yang ingin baik kepada Nathanael. Baik, terima kasih kita. Menurut saya dampak dari kegiatan panik dan banyaknya tugas itu si orang yang merasa tugas itu pasti akan menyelesaikan tugasnya dengan tepat asal dan tidak memperhatikan lagi segala efektif dan segala benarnya tugas yang dia kerjakan. Dengan saya hanya untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin balik. Baik, di sini saya simpulkan apa dampak dari panik dengan banyaknya tugas. Yang pertama itu kita jadi stres, karena kan karena sudah saking banyaknya tugas ini yang kita tinggalkan, yang tidak kita kerjakan. Jadi kita stres, jadi kita bingung, kita mau kerjain yang mana dulu, gitu ya. Nah, yang kedua itu jadi kita mengerjakannya dengan asal-asalan supaya cepat selesai karena sudah banyaknya tugas ini, jadi kita mengerjakannya secara asal-asalan. Nah, bagaimana solusinya agar kita tidak panik dengan banyaknya tugas ini? Baik, kepada teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, pada Lenarti.
Jadi mungkin solusi yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi konflik dengan saya dari tugas itu, mungkin yang pertama kita setelah diberikan tugas kita dapat menyusunnya, mengerjakannya sedikit-sedikit agar ketika tiba deadline tugas tersebut sudah selesai dan tidak beruntung. Selanjutnya mungkin kita dapat diskusi dengan teman-teman agar ketika mengerjakan kita lebih tahu bagaimana sistematika pengerjaannya sehingga kita merasa lebih baik dan merasa percaya diri akan jawabannya. Baik, terima kasih kepada Arti. Mungkin teman-teman ada yang ingin nambahin? Oke, baik. Saya simpulkan bagaimana solusinya, bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi panik dengan banyaknya tugas. Yang pertama itu kita menyicil tugas-tugas kita kerjakan dulu sedikit-sedikit seperti itu ya, supaya nanti ketika deadline-nya sudah dekat, tugas kita bisa terkumpul dengan baik seperti itu. Yang kedua itu ketika kita tidak tahu cara mengerjakan tugas itu, lebih baik kita tanya kepada teman kita agar kita percaya diri untuk mengerjakannya. Baik teman-teman, terima kasih. Selesai sudahlah topik kedua kita. Selanjutnya saya alihkan kepada PK ketiga untuk membahas topik selanjutnya. Pada PK ketiga, Baik, terima kasih kepada PK kedua. Di sini kita akan membahas topik ketiga kita pada hari ini adalah terlambat junjung. Jadi menurut teman-teman apa sih mengapa penting kita membahas tentang topik tentang terlambat junjung? Kepada teman-teman ada yang ingin berpendapat? Pada saudari Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa penting kita membahas topik terlambat joining Zoom ini karena agar kita dapat mengetahui bagaimana apa saja faktor-faktor kenapa seorang siswa atau mahasiswa terlambat join Zoom, dan kita juga bisa sekalian mengetahui bagaimana solusi-solusinya. Gitu. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Baik, terima kasih. Jadi sedikit saya simpulkan tentang apa itu kita membahas topik tentang terlambat junjung ini. Jadi penting kita bahas topik ini karena sebagai mahasiswa kita terdiri mahasiswa Fakultas Pendidikan di sini kita sering menggunakan yang namanya junjung. Terkadang kita terlambat junjung sehingga kita berharap setelah melakukan pembelajaran kelompok ini kita dapat mengatasi permasalahan kita dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan solusi dan apa penyebab permasalahan tersebut. Ya, selanjutnya kita akan masuk apa sih faktor penyebab terjadinya yang namanya terlambat junjung ini. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, baik kepada saudari Nathan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya faktor penyebab kita atas seorang terlambat junjung itu, menurut saya pribadi dan pengalaman saya, penyebabnya itu jaringan yang kurang stabil dan mungkin kehabisan data pas saat bulan kerja. Baik, terima kasih kepada saudara Nathan. Selanjutnya ada yang memberikan tanggapan, baik kepada saudari Linda, silakan. Mungkin faktor penyebabnya itu seperti koneksi internet yang lambat dan ataupun gangguan dari jaringan. Baik, terima kasih kepada saudari Linda. Ada kepada teman-teman yang lain ada yang ingin bertanggapan kepada saudari Linda. Mungkin contohnya itu seperti kita kan ada kelas pagi itu kita sekitar jam 8. Mungkin ada beberapa teman yang masih tidur sehingga hal itu menyebabkan terlambat join ke dalam Zoom. Baik, terima kasih kepada saudari Linda. Selanjutnya yang lain ada yang ingin bertanggapan? Baik, terima kasih teman-teman. Sedikit saya simpulkan faktor penyebab seringnya terlambat junjung. Jadi mungkin yang pertama itu adalah kesalahan jaringan atau jaringan tidak stabil, sehingga membuat setelah kita masuk keluar lagi sehingga sering terlambat. Selanjutnya mungkin karena ketiduran, mungkin semalam begadang, paginya ketika masuk junjung ketiduran. Selanjutnya mungkin kehabisan data koneksi
sehingga membuat waktu juga keluar karena tidak memiliki data. Mungkin sekian. Selanjutnya, apa dampak dari ketika kita terlambat join? Kepada teman-teman ada yang ingin memberikan pendapat kepada saudara dirinya, saya silakan. Baik, terima kasih kepada mereka. Apa dampak dari terlambat join itu? Mungkin yang pertama dia ketinggalan materi. Jadi ketika dia mungkin udah masuk ke Zoom itu, padahal materinya udah setengah dijelaskan sama dosen atau guru. Baik, terima kasih kepada saudara dirinya. Kepada teman yang lain yang ingin memberikan pendapat kepada saudara pertama yang saya silakan. Baik, terima kasih kita sudah menjawab. Saya setuju atas jawaban dari Bunda. Kembali kepada itu, dampak dari tidak terlambat join itu ketinggalan pemudik, dan menurut saya dampak yang bisa terjadi itu bisa seperti kan ada dosen yang absen pas baru masuk Zoom, dan jika kita terlambat bisa dampaknya ini kita dianggap absen oleh dosen. Baik, terima kasih kepada saudara yang pertama. Saudara yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, ada ya. Jadi sedikit saya sebutkan apa yang akan terjadi jika kita terlambat join. Yang pertama itu kita akan ketinggalan materi karena ketika kita masuk Zoom sudah pembelajaran sudah terjadi, jadi kita masih setengahnya. Jadi sebelum kita masuk kita tidak akan mengerti materi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya mungkin kita akan terkena absen atau kita dianggap tidak hadir ketika melakukan ini karena sudah terlambat mungkin lebih dari 15 menit atau waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya pasti jika kita sering terlambat join Zoom, hal itu akan berdampak pada nilai kita karena absen juga dimasukkan kepada daftar nilai. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan membahas solusi apa yang dapat dilakukan agar tidak terjadi yang namanya terlambat join. Baik, kepada saudari Bunda, saya silakan. Mungkin solusi dari saya, kita bisa membuat pengingat ataupun alarm. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Bunda. Lagi, baik kepada saudari Bunda, silakan. Baik, bagaimana solusinya agar kita tidak terlambat join? Mungkin yang pertama dia harus memeriksa dulu masih cukup tidak paketnya datanya untuk melakukan Zoom gitu. Yang kedua itu dia harus mencari koneksi jaringan yang stabil sehingga nanti ketika dia Zoom dia tidak terganggu untuk keluar masuk. Baik, terima kasih kepada saudari Dina. Dan teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Baik, terima kasih. Sedikit saya sebutkan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi yang namanya terlambat join. Mungkin yang pertama itu kita dapat membuat alarm ketika kita ketiduran. Mungkin kita dapat membuat alarm agar kita dapat terbangun setelah jam yang kita buat di alarm, sehingga kita tidak akan terlambat join. Mungkin yang kedua itu kita dapat sebelum melakukan join kita memeriksa koneksi internet dan juga jaringan yang stabil agar ketika kita ingin masuk Zoom kita tidak terhambat untuk melakukan pembelajaran. Sekian. Baik, teman-teman, sudah berakhirlah topik pembahasan topik ketiga kita tentang terlambat join Zoom. Selanjutnya saya alihkan kepada PK keempat yang akan membahas topik selanjutnya. Kepada PK keempat saya persilakan. Baik, izin terima kasih untuk perhatian. Di sini saya dengan tempat kita akan membahas topik tentang ibadah atau uang meninggal. Menurut kelompok, mengapa kita penting membahas topik ini, yaitu topik bagaimana? Mungkin yang menyampaikan pendapatnya bisa mengatakan. Baik, kepada saudari Marian, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa penting kita membahas topik UKT mahal ini, karena agar kita tahu kenapa bisa UKT ini mahal dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi dan bayar UKT mahal ini. Baik, terima kasih untuk saudara Marian. Apakah bisa dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, terima kasih. Lewat saya sebutkan bahwa mengapa kita penting membahas topik uang kuliah konvensional.
supaya kita bisa mengetahui kenapa uang kuliah kita itu bisa mahal, dan supaya kita bisa tahu bagaimana cara efektif mengatasi dan cara membayar uang kuliah dengan luar. Selanjutnya, menurut kelompok, apa faktor penyebab dari UKT yang mahal? Mungkin ada yang dari teman-teman yang ingin mengasih pendapat bisa mengatakan. Untuk saudari kita dipersilakan. Mungkin faktor penyebab UKT mahal itu yang pertama dilihat dari pekerjaan orang tuanya. Kalau misalnya kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya itu bekerja, sudah pasti UKT-nya itu mahal. Dan yang kedua itu mungkin ketika dia mendaftar ulang, rumahnya, mobilnya atau keretanya itu dibuat dia itu mungkin lebih dari 5 mungkin, sehingga membuat UKT-nya itu mahal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara kita. Apakah masih ada yang ingin teman-teman menyampaikan? Baik, jika tidak ada, dapat saya sebutkan dari faktor penyebab UKT mahal itu adalah yang pertama dari faktor pekerjaan orang tua. Misalnya faktor pekerjaan orang tuanya pasti berbeda uang kuliahnya dengan anak dari yang gajinya petani atau petani. Nah, faktor yang kedua yaitu dalam mengisi faktor persyaratan masuk kuliah atau pas semester 2. Dan selanjutnya kita akan bahas dampak. Menurut kelompok, apa dampak dari UKT yang mahal? Mungkin ketika ini menyampaikan pendapat itu. Untuk saudari Yenati, bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Di sini mungkin dampak yang terjadi dari UKT mahal ini, yang pertama mungkin kita akan banyak mahasiswa yang berhenti dari masa perkuliahan. Baik, terima kasih untuk saudari Yenati. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, dapat saya sampaikan bahwa dampak dari uang kuliah yang mahal ini bisa berdampak dalam diri si mahasiswa, di mana dia bisa menjadi stop kuliah karena merasa orang tuanya tidak mampu dalam membiayai ataupun membayar uang seperti ini. Selanjutnya, solusi. Menurut teman-teman, bagaimana solusi yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi UKT mahal? Mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya juga bisa mengatakan. Baik, untuk saudara Yenati dipersilakan. Untuk solusi yang dapat kita lakukan semua teman-teman yang beriman itu, mungkin awal pertemuan kita harus membuat orang tua banyaknya atau mungkin sebenarnya ketika harga kali keluar tidak memperhatikan kita. Mungkin yang kedua itu selanjutnya adalah Baik, terima kasih sudah Yenati. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, dapat saya sampaikan bahwa solusi yang kita buat untuk mengantisipasi UKT mahal itu jujur dalam mengisi pendaftaran atau daftar ulang. Di mana jujur yang dimaksud, kita benar-benar orang tua kita petani, kita buatlah petani, pekerjanya petani akan sesuai dengan sebenarnya, dan gajinya kita buat sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya. Baik, berakhirnya pembahasan kita untuk uang kuliah tunggal yang mahal. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya di mana akan dibahas oleh PKK 5. Untuk PKK 5 saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik di mana-mana jalan macet. Baik teman-teman, kenapa penting kita membahas di mana-mana jalan macet? Apakah teman-teman ada yang mau menjawab? Baik, Nenati. mungkin lebih kita bahas tentang topik kelima ini karena
saat ini kita kan berada di kota salah satu kota terbesar di Indonesia, jadi tentunya masyarakatnya banyak. Juga sering terjadi yang namanya macet. Jadi setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, kita diharapkan tahu apa dampak dan apa solusi dari kejadian tersebut. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Baik, yang bisa saya simpulkan, pentingnya karena kita berada di kota besar, sehingga kita tahu faktor dan solusinya. Nah, selanjutnya, apa faktor penyebab di mana-mana jalan macet? Apakah teman-teman ingin menjawab? Baik, Nathanael, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk mereka. Menurut saya faktor dari penyebab jalan macet yaitu rendahnya SDM atau tingkat kesadaran individu, di mana ini dia beranggapan bahwa dia berselisih jalan itu sendiri. Nah, yang kedua itu menurut saya faktor penyebabnya yaitu faktor bencana alam seperti longsor yang dimana itu bisa menyebabkan kemacetan. Sekian. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Baik, saudari Tita, saya persilakan. Baik, mungkin faktor penyebab yang lain di mana-mana jalan macet itu yang pertama mungkin di kota besar yang ada lampu merahnya. Mungkin ketika mati lampu sehingga menyebabkan lampu merah juga mati, dan itu semua kendaraan itu kan tidak tahu mana yang berhenti, mana yang harus laju. Jadi semua kereta itu kan bergerak dan itu menimbulkan kemacetan. Nah, yang kedua itu mungkin mungkin adanya kecelakaan di depan atau entah ada apa di depan itu kan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Baik, mungkin yang saya dapat simpulkan ada faktor bencana alam ataupun ada faktor kecelakaan di lalu lintas. Baik, selanjutnya apa dampak di mana-mana jalan macet? Baik, saya persilakan Saudari Dina. Baik, terima kasih kepada mereka. Apa dampak dari di mana-mana jalan macet? Mungkin yang pertama itu kereta masih berlari ya, mungkin kan karena saking macetnya, jadi sesama pengendara itu saling berhantam gitu kan, karena sama-sama egois, siapa yang mau maju duluan, siapa yang mau mengalah. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Saya persilakan gunakan air. Baik, terima kasih. Menurut saya dampak yang terjadi dari jalan macet itu untuk kita sendiri mahasiswa, misalnya kita ingin berangkat ke kampus, dampaknya itu bisa menyebabkan kita terlambat masuk kelas. Baik, terima kasih. Baik, yang bisa saya simpulkan, mungkin ada dampak berkelahi ataupun berantem dan bisa membuat mahasiswa terlambat. Yang selanjutnya, bagaimana solusi di mana-mana jalan macet? Apakah teman-teman bisa menjawabnya? Baik, Nadila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya solusi dari di mana-mana jalan macet ini adalah tergantung dari dirinya sendiri. Seperti yang dibilang Nathanael tadi, kita harus meningkatkan kesadaran diri kita sendiri. Terlebih lagi, kalau misalkan di jalan kan ada lampu merah gitu kan, kita harus menaati itu supaya tidak terjadinya kemacetan. Kemudian harus sabar ya, kalau jalanan itu padat. Jadi jangan mau menang sendiri, kayak mau cepet aja. Semua orang tuh juga mau cepet-cepet sampai seperti itu. Jadi intinya harus meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawabnya? Terima kasih. Yang bisa saya simpulkan mungkin dari kesadaran kita sendiri harus meningkatkan diri kita untuk lebih bersabar di lintasan. Baik, berakhirlah topik yang kita bahas di mana-mana jalan macet. Selanjutnya PK ke-6. Saya alihkan ke PK ke-6. Terima kasih. Baik, terima kasih PK kelima. Di sini selanjutnya kita akan membahas topik prioritas cari uang daripada kuliah.
Nah, menurut teman-teman, mengapa penting kita membahas topik prioritas cari uang daripada kuliah? Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan. Baik, saya persilakan Nabila. Pada PK, sebenarnya kenapa penting kita membahas topik prioritas cari uang daripada kuliah? Agar kita dari bimbingan kelompok kita hari ini kita mengetahui apa sih alasan mahasiswa tersebut bisa lebih memilih cari uang daripada kuliah. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, tidak ada. Mungkin di sini dapat saya simpulkan mengapa kita penting membahas topik tentang prioritas cari uang daripada kuliah, yaitu mungkin kita mengetahui apa alasan mahasiswa tersebut lebih mementingkan cari uang daripada kuliah. Selanjutnya, apa menurut teman-teman apa faktor penyebab dari topik kita ini hari ini, yaitu prioritas cari uang daripada kuliah? Jika teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan. Baik, silakan Nathanael. Baik, terima kasih Kak menjawab saya. Faktor penyebab seseorang itu prioritaskan cari uang daripada kuliah. Seperti yang kita tadi bahas, ini berhubungan dengan UKT atau uang juga. Dan di mana pada saat UKT seseorang itu mahal, dia pasti akan beranggapan bahwa dirinya maupun orang tuanya tidak mampu secara baik untuk membayarnya. Dan di sini pasti akan muncul niat untuk bekerja yang dimana untuk lebih memprioritaskan uang daripada sekolahnya. Sekian kira. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, silakan Dina. Baik, apa faktor penyebab dari memprioritaskan mencari uang daripada kuliah? Itu mungkin ketika dia waktu masuk sekolah SMA, dia sudah terbiasa dengan bekerja, dia sudah terbiasa dengan menerima gaji gitu loh. Jadi ketika dia sudah masuk ke kuliah, jadi kayaknya dia merasa ada yang kurang ketika dia tidak melakukan pekerjaan itu lagi, ketika dia tidak bekerja lagi seperti itu. Jadi dia lebih mementingkan bekerja itu daripada kuliah. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, tidak ada. Di sini dapat saya simpulkan apa faktor penyebab dari prioritas cari uang daripada kuliah. Yang pertama itu mungkin karena UKT-nya mahal. Karena UKT mahal, jadi dia mencari pekerjaan lain untuk membantu mungkin perekonomian keluarganya yang kurang untuk membayar UKT-nya. Nah, yang kedua itu mungkin dari SMA itu dia sudah terbiasa bekerja, sehingga ketika dia kuliah dia tidak bekerja, dia merasa kurang. Jadi dia itu lebih mencari bekerja dan mementingkan pekerjaannya daripada kuliah. Nah, selanjutnya apa dampak dari kita memprioritaskan cari uang daripada kuliah? Mungkin teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan. Baik, saya persilakan Renati. Baik, terima kasih. Mungkin apa yang akan terjadi jika kita membutuhkan bekerja dari satu kuliah, yaitu nilai yang menurun atau nilai tidak bagus, dan juga mungkin Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya, silakan. Baik, silakan Saudari Dina. Baik, apa dampak dari memprioritaskan mencari uang daripada kuliah? Itu mungkin yang pertama itu dia pasti ketinggalan materi. Jadi ketika teman-teman yang masuk kuliah belajar tapi dia bekerja, sehingga dia pasti ketinggalan materi dan itu berpengaruh pada nilai. Itu absen mungkin, jadi dia sering bolong-bolong waktu masuk kuliah, jadi dia banyak absennya waktu kuliah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya? Baik, silakan Nathanael. Baik, terima kasih. Kita ingin menjawab. Menurut saya apa yang terjadi ini jika kita memprioritaskan cari uang daripada kuliah. Menurut saya kan yang namanya prioritas cari uang ini berarti dia bekerja. Dengan bekerja ini menurut saya dan yang telah saya alami dari teman saya ini, bahwa dengan dia memprioritaskan cari uang,
lama kelamaan dia jadi tidak niat kuliah dan dia jadi berhenti kuliah. Dan ini juga bisa berdampak kepada keluarga dan orang tua, dan di mana keluarga dan orang tuanya itu pasti akan merasa sedih dan merasa kecewa karena si anak tidak menyelesaikan perkuliahannya sampai tuntas seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, tidak ada. Di sini bisa saya simpulkan dampak dari memprioritaskan cari uang daripada kuliah itu yang pertama ketinggalan materi perkuliahan, lalu yang kedua itu mungkin banyaknya absen yang dia dapatkan, lalu yang ketiga itu mungkin jadinya dia ini keluar dari perkuliahannya dan itu menyebabkan mungkin orang tuanya di rumah juga sedih. Lalu yang keempat itu ada dari dia memprioritaskan cari uang daripada kuliah itu menyebabkan orang tuanya marah. Baik, selanjutnya menurut teman-teman bagaimana solusi dari masalah kita hari ini, yaitu tentang memprioritaskan cari uang daripada kuliah. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan. Baik, silakan Dina. Baik, terima kasih kepada PK. Bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi memprioritaskan mencari uang daripada kuliah? Mungkin kita harus memberikan arahan pandangan kepada si siswa tersebut, si mahasiswa tersebut, betapa pentingnya kuliah ini gitu loh. Jadi kayak kalau mencari uang dulu gitu, kuliah aja dulu yang pertama, sehingga dia kayak lebih fokus dulu ke kuliah daripada itu. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, tidak ada. Di sini bisa saya simpulkan bagaimana solusi dari masalah kita tentang prioritas cari uang daripada kuliah, yaitu kita bisa memberikan penjelasan atau memberitahukan kepada mahasiswa atau siswa atau teman kita kalau kita ini kuliah dulu untuk mencari uang atau bekerja mungkin bisa nanti. Kita harus memprioritaskan dulu kuliah daripada kita mencari uang untuk saat ini. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan bermain games peneguhan komitmen. Judulnya itu tentang Aku Pasti Bisa. Di sini kita sambil duduk aja teman-teman. Di sini langkah-langkahnya itu tangan yang kanan teman-teman mungkin bisa gini. Lalu yang tangan kirinya bisa digenggam. Nah, lalu ketika saya bilang bisa, tangan kanannya itu ke kanan dan ke kiri. Dah, berhenti. Lalu ketika saya bilang pasti, tangan kirinya ke atas dan ke bawah. Ketika saya bilang nanti pasti bisa, kedua tangannya ini bergerak secara bersamaan. Nah, nanti saya akan memberikan bilang juga lebih cepat, berarti teman-teman harus cepat. Baik teman-teman, apakah paham? Paham, PK. Baik, kita mulai ya. Bisa? Pasti? Pasti? Bisa? Pasti bisa? Lebih cepat? Lebih cepat? Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti games peneguhan komitmen kita pada hari ini. Baik teman-teman, selanjutnya di sini teman-teman silakan mengisi format BMB 3 topik bebas. Baik, silakan teman-teman untuk mengisinya. Baik teman-teman, mungkin semuanya sudah mengisi format BMB 3-nya. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil dari yang sudah ditulis di BMB 3-nya? Baik, silakan Lenarti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil BMT topik tugas yang saya
tulis. Yang pertama berpikir, pengetahuan yang baru saya dapat setelah melakukan bimbingan kelompok ini adalah ternyata setiap masalah ada solusinya, sehingga setelah melakukan bimbingan kelompok ini saya merasa juga. Selanjutnya perasaan yang saya rasakan setelah melakukan bimbingan kelompok ini adalah merasa senang dan lega, karena setelah melakukan bimbingan kelompok ini saya tahu bahwa setiap masalah, setiap kejadian pasti memiliki solusi dan penyelesaian masalahnya. Selanjutnya sikap saya setelah melakukan sikap saya atau solusi penyelesaian masalah dalam bimbingan kelompok tadi adalah bersikap lebih terbuka dan dapat untuk membagi setiap permasalahan kepada teman-teman, sehingga teman-teman dapat memberikan tanggapan atau saran terhadap permasalahan yang sedang saya alami. Selanjutnya tindakan yang dapat saya terapkan yaitu mungkin bersikap lebih dewasa lagi dan tidak terlalu cemas akan yang namanya permasalahan. Mungkin seperti tadi permasalahan akan banyaknya tugas atau bagaimana. Selanjutnya tanggung jawab yang bukan dari saya yaitu saya akan menerapkan komitmen yang ada pada diri saya, yaitu dipercaya diri dan merasa akan mampu untuk menyelesaikan masalah saya. Baik, terima kasih untuk Renati. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan hasil BMB 3-nya? Baik, tidak ada. Baik teman-teman, untuk kegiatan selanjutnya, apakah di antara teman-teman ada yang ingin menyampaikan komitmennya tentang topik pertama, yaitu minat belajar menurun pasca pandemi? Jika ada yang menyampaikan komitmennya, silakan. Baik, terima kasih nanti. Baik, terima kasih PK. Jadi komitmen saya setelah kita melakukan bimbingan kelompok tapi bebas, yaitu minat belajar menurun pasca pandemi, saya berkomitmen untuk meningkatkan minat belajar dan lebih mengutamakan membaca buku daripada mencari informasi di internet. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapat juga? Baik, enggak. Mungkin komitmen saya selama masa pandemi, walaupun pembelajaran secara daring yang dimana kita sebagai mahasiswa menjadi tidak begitu menguasai materi kita, tetap harus memperdalam ilmu-ilmu tersebut dengan belajar sendiri. Baik, terima kasih. Apakah yang lain ada yang memberikan pendapat? Baik, terima kasih Tika. Jadi komitmen saya setelah kita membahas dengan kelompok bebas itu, komitmen saya mulai dari ini saya akan mengaku dan belajar dengan teratur untuk mendapatkan atau belajar yang sedikit untuk mengembalikan pelajaran yang lebih baik. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapat lagi? Baik, Kristina, silakan. Baik, terima kasih Pak Tega. Jadi komitmen saya setelah kita membahas topik ini yaitu saya akan selalu mengandalkan pikiran saya ketika saya melakukan sesuatu dan tidak mengandalkan pikiran. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk komitmen yang topik kedua, yaitu panik dengan banyaknya tugas. Apakah teman-teman ada yang memberikan komitmennya? Silakan. Baik, silakan Nadila. Baik, terima kasih PK. Jadi komitmen saya mulai hari ini, saya berkomitmen untuk lebih bisa mengatur kegiatan agar tidak panik saat banyak tugas. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan komitmennya? Baik, Dinda. Mungkin komitmen saya dengan banyaknya tugas, saya akan mengerjakan tugas-tugas yang ada dan tidak menunda-nunda tugas, karena jika saya menunda-nunda tugas, mungkin tugas saya akan menumpuk. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapat juga. Baik, benar. Baik, terima kasih Tika. Menjadi komitmen saya setelah dari para siswa. Karena dengan banyak tugas itu, saya berkomitmen sekarang akan jadi prioritaskan tugas dengan menyelesaikan tugas yang lebih mudah. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapat lagi? Nanti silakan. Baik, terima kasih. Jadi komitmen saya tentang topik
panik dengan banyaknya tugas ini adalah saya berkomitmen untuk lebih tenang untuk mengerjakan tugas karena panik bukan solusi untuk menyelesaikannya. Baik, terima kasih. Untuk komitmen yang ketiga tentang topik terlambat Zoom, apakah teman-teman ada yang memberikan pendapatnya? Baik, Nadira. Baik, terima kasih. Komitmen saya berkomitmen mulai besok untuk bisa mempersiapkan semuanya sebelum kelas Zoom atau daring dimulai. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, ada yang memberikan komitmennya lagi? Baik, Dina. Baik, terima kasih kepada mereka. Jadi komitmen saya pada topik kita hari ini yaitu komitmen saya akan mengecek jaringan saya sebelum saya melakukan Zoom. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang memberikan komitmennya lagi? Baik, Menjadi komitmen saya setelah kita dibahas ini, kedepannya saya berkomitmen akan lebih mempersiapkan segala sesuatu yang dilakukan sebelum Juni dimulai. baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain ada yang memberikan komitmennya lagi? Baik, Dina. Mungkin komitmen saya akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengatur waktu saya. Baik, terima kasih. Untuk komitmen topik selanjutnya yaitu UKT mahal. Apakah teman-teman ada yang memberikan komitmennya? Baik, Dina. Baik, terima kasih kepada mereka. Jadi komitmen saya itu mulai hari ini saya akan menanggung dan ketika kuliah saya akan menanggung. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman ada yang memberikan komitmennya lagi? Baik, Nadila. Baik, saya berkomitmen mulai besok untuk menabung agar dapat membantu orang tua saya untuk membayar UKT. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain yang memberikan komitmennya? Baik, dan nanti. Baik, PK, jadi komitmen saya tentang topik kita UKT mahal adalah saya berkomitmen untuk menyiapkan uang kuliah dan membayarnya sebelum tenggat waktu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang memberikan komitmennya lagi? Dinda. Mungkin komitmen saya dalam UKT mahal ini, saya akan mencari pekerjaan paruh waktu di mana dengan gaji walaupun tidak banyak tetapi bisa membantu orang tua untuk membayar UKT. Baik, terima kasih. Untuk topik kelima yaitu di mana-mana jalan macet. Apakah teman-teman ada yang memberikan komitmennya lagi? Baik, dan Agni, silakan. Baik, terima kasih PK. Jadi komitmen saya tentang topik kita di mana-mana jalan macet adalah saya berkomitmen untuk lebih mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi macet. Baik, untuk yang lain apakah ada yang memberikan komitmennya? Terima kasih Kak. Menjadi komitmen saya setelah kita membahas saya berkomitmen akan lebih mematuhi peraturan lalu lintas dan bersikap lebih sabar lagi jika terjadi. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan komitmennya? Baik, Nadila. Baik, saya berkomitmen mulai hari ini untuk dapat meningkatkan kesadaran diri saya sendiri agar tidak menjadi salah satu orang yang menyebabkan kemacetan. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain ada yang memberikan komitmennya? Baik, Dina. Baik, terima kasih kepada mereka. Jadi saya itu ketika saya kena macet saya akan sabar dan tidak marah-marah agar tidak terjadi kejadian. Baik, terima kasih. Untuk komitmen topik selanjutnya yaitu tentang prioritas cari uang daripada kuliah. Apakah teman-teman ada yang memberikan komitmennya? Baik, Dinda. Mungkin komitmen saya dalam prioritas cari uang daripada kuliah, saya akan tetap kuliah karena kuliah itu sangat penting dalam menambah wawasan kita. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang memberikan komitmennya. Baik, Nadila. Baik, saya berkomitmen untuk bisa memikirkan bahwa saya harus mementingkan kuliah terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman yang lain yang memberikan komitmennya. Baik, Dina. Baik, terima kasih kepada mereka. Jadi komitmen saya itu saya akan berkomitmen untuk selalu mengutamakan kuliah daripada kerja. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang memberikan komitmennya lagi. Nanti. Baik, jadi komitmen saya tentang topik kita yaitu prioritas cari uang daripada kuliah adalah saya berkomitmen untuk lebih mengutamakan kuliah atau pendidikan saya dibanding mencari uang. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang memberikan komitmennya. Baik, saya. Menjadi komitmen saya
bergerak secara individu. Ya, akan mengharapkan dari saya bahwa ide itu lebih penting daripada bekerja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan komitmennya. Selanjutnya, bimbingan kelompok topik bebas kita akan berakhir. Selanjutnya di sini di antara teman-teman siapa yang ingin menyampaikan pesan yang dirasakan setelah kita melakukan bimbingan kelompok topik bebas ini. Silakan angkat tangan jika ingin menyampaikan pendapat. Baik, inilah. Baik, kesan saya terhadap pertemuan yang kita lakukan hari ini, yaitu saya merasa senang karena saya mendapat banyak pengetahuan dari semua topik-topik yang sudah dibahas tadi. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain memiliki pesannya? Baik. Saya yang berikan setelah kita bahas kita jadi setelah kita melakukan kegiatan pendidikan kelompok di bahasa ini, saya menjadi mendapatkan rasa dukungan dari sama kelompok. Rasa tahu serta rasa percaya diri yang meningkatkan karena mendapat masukan dari rekan-rekan sama. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada memberikan pendapatnya. Kesan saya adalah saya merasa senang karena dapat berpartisipasi dalam bimbingan kegiatan kelompok ini. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain yang memberikan pendapatnya lagi. Baik, Dina. Baik, terima kasih kepada mereka. Jadi kesan saya yang saya ambil setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini adalah saya menjadi lebih tahu, lebih percaya diri untuk menghadapi masalah-masalah yang kita bahas tadi. Baik, terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain yang memberikan pendapatnya lagi. Baik, dan nanti. Jadi kesan saya setelah kita melakukan bimbingan kelompok topik bebas ini adalah saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan atau masalah-masalah yang kita bahas tadi dan mengatasi kekhawatiran dengan bantuan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih nanti. Baik, untuk selanjutnya dikarenakan kita hari ini sudah melakukan bimbingan kelompok topik bebas dari topik pertama hingga terakhir yaitu yang ke-6. Untuk kegiatan selanjutnya tidak ada lagi. Selanjutnya teman-teman di antara teman sekalian ada yang memberikan pesan dan harapannya setelah kita melakukan bimbingan kelompok topik bebas ini. Silakan angkat tangan jika yang memberikan harapan. Nah, silakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin pesan yang dapat saya berikan setelah saya mendapatkan bimbingan kelompok bebas kita yaitu pesan yang ingin saya sampaikan pentingnya kolaborasi dan dukungan yaitu individu dan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kita pentingnya mendengar serta saling tukar pikiran atau pendapat untuk mencapai pemikiran dan pemahaman individu. Baik, terima kasih Nathanael. Selanjutnya di antara teman-teman ada yang memberikan pendapatnya lagi. Baik, Nadia. Baik, dari pertemuan yang kita lakukan hari ini, saya berpesan untuk kita semua untuk dapat mengendalikan diri agar terhindar dari permasalahan dari topik-topik yang kita bahas tadi. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain memberikan pendapatnya. Baik, Linda. Pesan saya adalah berharap dari pertemuan ini teman-teman dapat menerapkan semua solusi yang sudah dibahas dalam kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih. Teman-teman yang memberikan pendapatnya lagi. Baik, Nafi. Baik, terima kasih PK. Jadi pesan dan harapan saya setelah kita melakukan bimbingan kelompok topik bebas ini adalah saya berharap kita tetap menjaga semangat dan tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi rintangan-rintangan agar kita mampu mengatasi hambatan-hambatan dan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Baik, terima kasih dan nanti Untuk teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapatnya lagi. Baik, Lina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada mereka. Jadi pesan yang bisa saya ambil setelah kita melakukan ini adalah mungkin kepada teman-teman semua yang mungkin terlibat dalam masalah yang kita bahas tadi, agar sebaiknya menerapkan solusi-solusi yang telah kita bahas tadi. Baik, terima kasih Dina. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyampaikan pesannya. Selanjutnya kita akan berdoa. Di sini saya akan membawakan doa sesuai ajaran agama Islam, yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami telah melakukan kegiatan bimbingan kelompok topik bebas kami dari topik yang pertama hingga yang terakhir dengan lancar.
Semoga yang telah kami lakukan hari ini bermanfaat untuk kami ke depannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sini kita akan menyanyikan lagu Sayonara. 1, 2, 3, ya. Sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok topik bebas kita dari awal hingga akhir. Terima kasih.